Eh, Selamat sore, saya Andreas Tulus Setiadi. Saya adalah peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SH.M.H. Sore ini saya akan menyampaikan tugas pertemuan keempat sesi ketiga tentang paralegal gugatan perceraian Islam. Sebagai pendahuluan, bahwa dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral, dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan, maka harus diselesaikan secara baik-baik, dan memang perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan, dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali, dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudarat baik bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Sebagai catatan bahwa dalam proses cerai menurut agama Islam akan dimulai dengan adanya talak. Cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang terjadi. Jika itu sudah merupakan keputusan bersama, maka ada beberapa langkah yang harus diajukan berkaitan dengan gugatan cerai, yaitu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Di sini pengadilan yang dituju adalah pengadilan agama, kemudian membuat surat gugatan, menyiapkan biaya perceraian, mengetahui tata cara dan proses persidangan, lalu menyiapkan saksi. Cara yang baik berupa perceraian ini dapat terrealisasikan dengan melihat ketentuan dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian di masyarakat belum tersosialisasikan secara merata di semua lapisan masyarakat, sehingga masih terjadi pelanggaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang oleh hakim pengadilan agama. Hal ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami istri, termasuk anaknya di kehidupan selanjutnya. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa mudarat haruslah dihilangkan, dan maka turunlah dari akidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahatan dan mudarat, maka maslahatan yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga yang sakinah mawaddah dan perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama harus memperhatikan betul alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Di dalam pasal 19 tersebut ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, tidak didasari
dan tidak didasarkan oleh adanya intervensi maupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas putusan yang akan dikeluarkannya. Karena hakim pengadilan agama dalam memeriksa perkara harus berpegang teguh pada asas atau prinsip sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang semuanya itu saling berkaitan. Nah, memang sih dalam dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Islam diupayakan adanya upaya perdamaian. Saya hendak menyampaikan tentang upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Lalu kedua belah pihak dapat memilih hakim sebagai mediator di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Jika mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka perkara dicabut oleh penggugat dan perkara dianggap selesai. Dalam proses persidangan, pertama sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, maka hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan kemudian surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama nantinya dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Setelah itu, penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya baik secara tertulis maupun lisan. Berikutnya, jika tidak terjadi perdamaian, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya ada akta perdamaian. Jika mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ada pembacaan permohonan atau gugatan. Di sini hal yang penting adalah surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu majelis hakim. Kemudian sebelum tergugat memberikan tanggapan, penggugat harus memiliki hak untuk mengubah atau mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya. Setelah itu dibacakan surat gugatan. Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Mengenai jawaban pemohon atau tergugat, hal yang penting adalah setelah tahapan pembacaan gugatan oleh penggugat atau termohon, maka ada kewajiban untuk memberikan jawaban tertulis. Jawaban ini berisi bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam jawaban, tergugat dapat mengemukakan eksepsi, jawaban pokok perkara, dan gugatan rekonvensi atau gugatan balik jika diperlukan. Selanjutnya mengenai replik tentang pemohon atau penggugat. Replik ini adalah jawaban atau balasan yang disampaikan oleh penggugat atas jawaban tergugat dalam proses perceraian di pengadilan agama. Dalam hukum acara perdata, maka replik ini berisi tentang dalil-dalil yang menguatkan gugatan. Namun biasanya, penggugat menjawab gugatan tergugat dengan mengikuti poin-poin yang diajukan atau disampaikan oleh tergugat saat persidangan. Kemudian berikutnya adalah duplik pemohon atau tergugat. Duplik adalah tahap dalam proses perceraian di pengadilan agama, di mana tergugat atau termohon memberikan jawaban tertulis sebagai tanggapan atas replik yang diajukan oleh penggugat atau pemohon.
Berikutnya adalah pembuktian atau eh, hal-hal yang harus diungkap dari pemohon atau penggugat dan pemohon atau penggugat atau tergugat. Di sini disampaikan bahwa ada bukti-bukti yang harus diajukan berupa buku nikah atau akta perkawinan yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Lalu identitas diri berupa KTP yang digunakan untuk menentukan kewenangan wilayah hukum untuk mengadilinya di pengadilan agama. Lalu berikutnya ada tahapan pembuktian bahwa pada tahap ini penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Sebagai contoh, misalnya bukti dalam sidang perceraian, yaitu penggugat dapat mengajukan bukti berupa surat-surat seperti pesan teks, email, atau bukti lain yang relevan dengan perkara dapat dipercaya. Selain itu, saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta tentang yang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan permasalahan yang mendasari perceraian juga nantinya dapat dihadirkan sebagai bukti. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Kesimpulan dalam gugatan perceraian di pengadilan agama adalah tahap di mana para pihak penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Kesimpulan ini berisi tentang sikap para pihak terhadap gugatan cerai dan dapat membuat bantahan-bantahan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan. Yang berikutnya ada musyawarah majelis. Musyawarah majelis adalah tahap dalam proses gugatan perceraian di pengadilan agama di mana majelis hakim atau kelompok hakim yang memeriksa perkara melakukan rapat musyawarah untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat masing-masing. Dalam musyawarah ini, setiap hakim akan menyampaikan pendapatnya mengenai perkara dan pertimbangan hukum yang relevan dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil musyawarah akan mempengaruhi putusan akhir yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Jadi, musyawarah majelis merupakan tahap penting dalam proses perceraian di pengadilan agama, yang dimana hakim-hakim berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, ada pembacaan putusan atau penetapan. Pembacaan putusan dalam gugatan perceraian di pengadilan agama adalah tahap di mana majelis hakim membacakan keputusan akhir yang mengabulkan atau menolak gugatan cerai. Makanya adalah pertama sidang terbuka. Di dalam sidang terbuka itu ada pembacaan putusan yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh para pihak kuasa hukum, kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk membacakan isi putusan. Kemudian yang keduanya adalah kekuatan hukum putusan yang merupakan suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya terhitung 14 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Kemudian jika tidak ada upaya hukum banding dari para pihak, maka putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, maka putusan tetap berlaku setelah pihak yang tidak hadir menerima pemberitahuan isi putusan melalui surat dari pengadilan agama. Yang yang berikutnya adalah akte cerai. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera agama, pengadilan agama memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak. Akta cerai ini menjadi bukti resmi bahwa perkawinan telah bubar. Kemudian 10 yang berikutnya, setelah perkara putus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum atau verset banding dan peninjauan kembali. Selambat-lambatnya adalah 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Kemudian ada juga setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak pengadilan agama, maka disebutkan ada menetapkan hari sidang ikrar talak, memanggil pemohonan dan pemohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Kemudian, jika dalam tenggat waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau pasangan tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang pengadilan, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Berikutnya adalah setelah pelaksanaan sidang ikrar talak maka dapat dikeluarkan akta cerai. Kemudian berikutnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat maka dapat dikeluarkan akta cerai. Lalu untuk perkara lainnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Terakhir, apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Dan terima kasih saya sampaikan tugas ini.